Teman-teman trader investor, selamat datang lagi di channel Cuan-Cuan Saham, di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Kayaknya udah lama banget rasanya nggak bikin konten ya. Dari kemarin long weekend, Jumat itu Imlek, terus Sabtu bursa libur, Minggu juga libur. Ini baru saya bikin konten lagi hari Senin. Terus juga karena saya belum ada konten spesial, jadi kemarin weekend nggak ngepost konten ya, makanya jadi baru bikin konten lagi sekarang. Terus juga weekend ini saya baru agak banyak acara, jadi juga tidak bisa bikin konten spesial ya. Ya, jadi akhirnya kita ketemu lagi di hari Senin ini tanggal 15, udah pertengahan bulan Februari ya, udah setengah bulan, bahkan udah lebih karena Februari itu cuma nggak sampai 30 ya dia. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan beberapa saham yang akan kita analisa. Support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya. Semoga cuan-cuan saham semakin besar dan bisa menjadi komunitas yang sehat untuk kita sesama trader dan investor. Bisa buat sharing-sharing lah. Kedepan juga bakal segera saya bikinkan media baru, mungkin bakal ke Telegram ya, karena banyak yang request Telegram tapi belum kesentuh karena saya memang baru sibuk akhir-akhir ini, mohon maaf. Oke, langsung aja seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dulu. Hari ini dia naik 0,77% ya, naiknya tipis-tipis karena dia udah menuju resisten ya. Nanti bakal ada saatnya dia bakal langsung nge-break terus jalan kencang. Tuh dia semakin jauh dari bentuk head and shoulder-nya dan bisa tidak terjadi, tapi nanti akan kita analisa lebih dalam biar buat teman-teman bisa buat referensi ya, mana sih langkah yang lebih bagus gitu. Jadi hari ini dia closing di 6270, tetapi masih belum fix ya, masih galau lah bahasanya, belum bisa mengkonfirmasi kalau dia uptrend lagi gitu. Ini masih ada bisa membentuk head and shoulder. Seperti saya ingatkan lagi, saya punya 3 skenario ya. Yang pertama base skenario, yaitu langsung naik lanjut. Yang kedua most likely dia membentuk base dulu, sideways di sini. Yang ketiga adalah worst case skenario, dia langsung turun membentuk head and shoulder dan jebol. Itu skenario saya. Jadi sekarang belum ada kepastian menurut saya karena dia masih belum nge-break resisten ya. Tuh. Sebelumnya di sini udah nge-break, tapi akan lebih bagus kalau dia kembali ke uptrend channelnya, yaitu sekitar di sini ya. Ini 62, ini kan low-nya 6288 ya. Ya kira-kira ini kan jadi support 6288 ini. Dan kemarin kan support, dan karena jebol ya jadi resisten, dan dia belum berhasil kembali ya IHSG ini. Tuh, mungkin angka lebih baik kalau udah nge-break ini, artinya dia punya support yang sama sekitar 6288. Untuk saat ini supportnya paling dekat ada di 6150. Terus setelah itu ada di 6000. Cuman kalau dilihat dari moving average ya apakah udah semakin baik ya. Udah mulai tertata rapi. EMA 5, EMA 10, EMA 20, terus EMA 34 udah mulai rapi uptrend lagi lah gitu. Tapi ya nggak ada yang tahu pasti. Terus dari indikator juga, RSI juga udah di atas 50, stokastik juga udah naik gitu. Dan yang bagus adalah MACD-nya. Nah ini MACD-nya dia udah akhirnya golden cross juga. Histogramnya juga udah mulai naik setelah kemarin turun terus dan berkurang. Akhirnya sekarang histogramnya udah naik ya. Itu dia. MACD kan ini kan dia indikator lagging ya. Jadi kalau pakai stokastik sama RSI itu dia bisa buat memforecast atau bahasanya meramal lah bahasanya, itu menggunakan itu kan dia leading ya. Indikator yang memimpin gitu. Lebih duluan bergeraknya. Tapi kalau untuk ini kan lagging ini kan enak buat konfirmasi. Jadi teman-teman mungkin bisa menggunakan indikator yang leading sama lagging juga kalau pakai indikator. Nah ini kan di sini dia leading semua, ini lagging semua. Moving average sama MACD ini kan lagging semua. Jadi kira-kira seperti itulah metode saya. Teman-teman bisa punya indikator yang membantu leading dan laggingnya. Ada banyak, kapan-kapan bisa saya bikin kontennya juga. Tuh volume masih berkurang, belum di atas rata-rata ya, semakin sepi. Tapi untuk dari price action atau candlesticknya dia udah ya ini supportnya sekitar 6200 ya, high-nya ini. Hacknya ini kan ini ya
high-nya 6195, 6200 nih support. Terus resistennya ada di sekitar sini, low-nya ini ya 6288 yang hari ini belum kesentuh juga. Nanti kalau misalkan 6288 udah kesentuh, menurut saya itu udah aman untuk nge-swing lagi. Untuk sekarang kalau menurut saya pribadi sih masih mendingan main cepat aja lah. Beli pagi potensial naik 3%, 5% jual gitu. Atau kalau misalkan mau hold ya silahkan juga sesuaikan dengan trading plan teman-teman. Terus oh ya, ini melanjutkan yang analisa kemarin Jumat dulu ya. Kemarin saya menganalisa Astra sama IMAS. Nah, yang IMAS ini naik banyak hari ini, hampir arah. Nah, ini kalau teman-teman pegang Astra, kalau menurut saya harus lebih apa ya, hati-hati aja sih. Karena kalau misalkan dilihat ya ini, walaupun hari ini di ya dia hari ini plus ya, plus, tapi candlenya merah karena dia turun. Ini plusnya kan di atas closing kemarin, tapi candlesticknya hari ini dia merah karena dia turun dari opennya. Dan kalau dilihat dia ada big distribution sudah dari kemarin big distribution dan juga volume yang besar. Artinya ini agak bahaya big distribution yang apa ya, yang dikonfirmasi dengan volume. Kalau candlenya naik, volumenya gede, itu bagus. Tapi kalau candlenya turun dan volumenya gede, itu yang harus hati-hati. Tapi kalau misalkan candlenya naik, volumenya kecil, nah itu hati-hati juga, itu bisa buat tipuan kayak kemarin. Sama juga kalau dengan penurunannya. Tuh, kalau teman-teman hari ini pegang ASI, menurut saya lebih hati-hati aja sih, kan dia baru didistribusi dan juga volume yang besar. Bandar-bandarnya baru pada keluar nih. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di RTI, dia hari ini net sell terbesar dari asing ya, hampir 500-an miliar. Nah, beda sama yang IMAS ya, yang kemarin kita analisa juga. Aduh, sorry internet saya agak lemot. Mohon maaf. Ini baru hujan jadi IndiHome agak tidak stabil ya. Tahu sendirilah teman-teman yang punya IndiHome. Mungkin sambil nunggu IMAS kita bisa melihat-lihat lagi. Nah, ini kan kemarin kalau saya melihat ada head and shoulder ya di Astra ini. Cuman hari ini ada kenaikan tinggi, bahkan open gapnya juga jauh di sini ya. Tadi kemarin closing di sini langsung open gap di sini. Itu kan karena euforia mobil-mobilan ini, tapi ternyata di dalamnya kurang bagus. Ada volume yang besar dengan distribusi yang besar, juga penurunan. Ini bahaya sih kalau menurut saya. Aduh. Mohon maaf. Nah, ini ya, semoga dia lancar. Ini kalau teman-teman tadi pagi milihnya Astra, menurut saya harus lebih hati-hati, stop loss harus ketat di sini ya, sekitar 5.800 nih. Kalau jebol dia bakal head and shoulder, penurunannya bisa sama kayak tengahnya ini ya. Tuh 5.800 lah itu kunciannya Astra itu. Terus sama yang hari ini jackpot ya. Ini IMAS dia hampir arah yang kemarin saya analisa kemarin Jumat. Nah, ini lebih bagus sih kalau menurut saya. Ini IMAS ini dia naik tinggi dengan volume yang besar. Ada apa ya, diborong sama MG ini. Walaupun tidak kelihatan adanya distribusi atau akumulasi, tapi MG ngambil banyak. Tuh, MACD-nya juga golden cross, artinya bagus lah. Tuh. Jadi kalau teman-teman kemarin Jumat nih, Kamis saya nggak bikin konten ya, Jumat saya ganti Jumat. Kalau teman-teman lihat konten saya tentang IMAS dan ASI terus membeli salah satu, nah kalau yang pegang ASI hati-hati, kalau yang pegang IMAS menurut saya masih boleh di hold sih, karena naiknya solid juga, ada volume juga. Yang pasti batasi, karena udah naik tinggi ya, kasihlah stop loss di setengah gini, biar kalau dia nge-retrace gitu nggak hilang semua profitnya teman-teman. Jadi misalkan stop lossnya ada di sekitar 1290 lah setengah candle. Jadi kalau misalkan kalau mau nge-swing ya, jadi kalau dia turun ke 1290, nah teman-teman masih dapat profit. Tapi kalau misalkan teman-teman tektokan fast trade, ya udah di TP aja, udah lumayan juga 22%, itu kan udah cukup gede ya untuk trading cepat. Tuh. Nah,
Saham yang ingin saya analisa hari ini adalah saham perminyakan karena sebelumnya saya mau melihatkan chartnya komoditas minyak dulu. Ini dia masih strong uptrend ya, minyak ini, crude oil. Dari November dia masih naik sampai sekarang. Saya ganti line aja biar lebih enak. Karena kalau komoditas itu kan gap-gapnya banyak ya, candlestick kurang oke lah. Tuh dia masih strong uptrend, bisa dilihat dengan jelas ini ya chartnya yang warna biru ini. Tuh. Tapi dari sebenarnya kemarin saham-sahamnya Medco sama Elsa itu kan dia udah, ini kita mulai dari Elsa dulu ya, udah naik banyak tuh mengikuti minyaknya. Tapi karena yang waktu kemarin IHSG ambrol tuh dia masih belum kembali. Nah mungkin ini bisa dilihat sebagai potensial sih. Tuh. Jadi dia kembali ke supportnya dia ya. Setelah kemarin dia membuat base di sini, terus ngebreak base-nya ya, yang candle ini, terus akhirnya naik dengan kuat. Dan waktu ini IHSG yang gila-gilaan itu, ARB semua itu turun terus dan masih belum kembali gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan melihat dari komoditasnya sih masih oke sih. Ini juga Elsa berhasil diskonnya pun bahkan sampai habis ya, sampai Fibonacci kembali lagi ke awalnya. Dan ini dia udah ngebreak yang 0,786. Target selanjutnya sih menurut saya ada di 400 sih ini Elsa ini. Tapi kalau ngelihat dari akumulasi distribusinya kurang oke sih Elsa ini kalau dibandingkan Medco ya, karena dia baru didistribusi berhari-hari. Maksudnya setelah dia kan diakumulasi terus ya, ini bisa kelihatan teman-teman, diakumulasi akhirnya dia rally sampai sini, dan terus setelah itu mulai didistribusi barangnya sama bandar. Ini ya bisa lihat chart merah ini sama harganya di atas ini, dia turun terus dan sampai sekarang belum mulai diakumulasi lagi, bahkan bandarnya masih jualan juga. Ini Elsa kalau menurut saya kurang oke. Cuman kalau misalkan tiba-tiba frekuensinya tinggi, volumenya tinggi, retail ngangkat bareng juga bisa juga sih. Cuman kalau yang dilihat dia belum diakumulasi. Cuman kalau misalkan beli Elsa ini resikonya kecil karena dia ada di support ya. Kecuali kalau misalkan supportnya jebol. Ini sekarang dia ada di 388. Ya sebenarnya supportnya udah lumayan jauh juga sih. Ada di 334 ini. Atau mungkin kalau di atasnya ada di sekitar 350 lah supportnya dia. Terus kalau misalkan naik lagi bisa di sekitar ya 380 nih lah, atau breaknya ini kan high-nya 392, belum break ya. Ini dia tepat di resistensi. Kalau menurut saya Elsa ini mending tunggu breakout-nya dulu aja. Jadi lebih bagus pengen breakout 392 breakout terus teman-teman bisa entry. Itu untuk Elsa. Untuk supportnya ada di sekitar 380. Jadi bisa pasang stop loss itu. Cuman ya kalau entry sekarang belum break itu bahaya. Tapi kalau udah break 392 terus dia udah confirmation, itu bakal lebih oke karena 392 bakal jadi support dan ada harapan buat kembali, karena saham-saham lain udah pada kembali ya ke harga sebelum ARB gila-gilaan itu. Cuman untuk Elsa ini masih belum, dia masih di dalam base-nya karena yang menggerakkan belum ada, seperti itu. Nah itu untuk Elsa. Selanjutnya kita akan mengenai saham Medco. Nah ini beda sama Elsa ya, dia udah diakumulasi. Ada akumulasi dari CIF ini, dan dia sebenarnya udah kembali ke harga awalnya. Nih kita pakai yang ini aja. Ini saya pakai Trading View gratisan. Nah ini sekarang dia tepat di neckline ya, resisten neckline ya, entahlah itulah. Itu ini sebenarnya lumayan bahaya juga, ada skenario jelek. Sorry. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat dia juga bisa membentuk head and shoulder juga ya. Karena mirip-mirip sama IHSG bentuknya, dia berarti mengikuti IHSG lah. Yang artinya apa? Ini IHSG udah kembali pun dia juga udah kembali. Yang artinya apa? Kalau misalkan IHSG-nya hancur ya berhati-hatilah teman-teman. Kalau dilihat di RSI-nya juga dia udah break downtrend-nya ya. Setelah kemarin downtrend, ini berarti ada apa itu namanya? Divergent. Nah, ini ya. Dari sini sampai ke sini dia saya taruh di bawahnya, yang kecil ini, pendek ini. Nah ini kan dia turun, tapi ini di sini dia naik.
Nah itu kan divergent ya, yang akhirnya dia koreksi dulu. Nah terus ini udah mantul lagi dan udah breakout downtrendnya. Ini bisa dijadikan support juga RSI ini. Kalau misalkan jebol, teman-teman bisa exit. Tuh, dia sekarang berada di ya mirip-mirip IHSG lah ini bentuk-bentukannya. Kalau break ke bawah bisa jadi head and shoulder, tapi dia baru membentuk base juga di sini. Ini area bagus beli sih sebenarnya kalau udah breakout 700 ya. Karena dia udah di pucuk resistennya dan hari ini belum berhasil breakout. Tadi awal udah naik tapi akhirnya nyungsep di bawah 700 lagi. Resistennya Medco sekarang ada di 700 dan support terdekatnya ada di sekitar 670. Tuh. Tapi kalau udah di pucuk-pucuk mirip sama Elsa tadi, alangkah lebih baik kalau udah break dulu. Jadi kalau misalkan dia udah break, menurut saya itu bakal break bareng IHSG ya. IHSG-nya kembali ke uptrend, dia juga bakal break 700 karena harga komoditasnya masih bagus ya. Minyak tadi masih strong uptrend banget. Ini dia kalau misalkan udah break 700 mungkin lebih baik buat entry teman-teman. Terus targetnya sih pertama ke high-nya terdekat dulu ya. Ini ada di sekitar 790 ya, sekitar 800 lah itu. Dan karena 700 udah break, bakalan jadi supportnya dia. Jadi tunggu break itu mungkin teman-teman bisa lihat candle kecil ya. Misalkan di intraday-nya 1 jam atau 3 jam. Jadi kalau dia ada 1 jamnya atau 2 jamnya udah closing di atas 700, nah itu teman-teman boleh entry sih karena dia udah confirmation breakout. Ada candle yang mengkonfirmasi seperti itu. Tapi kalau itu karena apa ya? Beli buy on breakout itu lebih besar, potensinya lebih besar tapi resikonya lebih tinggi karena kadang yang kelihatan udah breakout tuh bisa aja false breakout gitu loh, bisa nyungsep lagi dibandingkan dengan buy on weakness ya, beli di support. Jadi misalkan beli di sini kan lebih oke gitu, dia udah di support nah, terus dibeli gitu, jadi resikonya lebih rendah gitu loh. Dia kalau misalkan ini gagal breakout kan artinya kan teman-teman beli di pucuk gitu, bisa nyungsep sampai ke sini. Tapi kalau misalkan teman-teman di support tinggal pasang stop loss di bawah support, ya udah resikonya di situ doang. Artinya kalau misalkan ini gagal ya udah lepasin aja gitu. Tuh. Jadi kalau keadaannya seperti ini menurut saya lebih bagus buy on breakout, tunggu 700-nya break dulu, terus nanti udah duduk di atas 700, teman-teman boleh entry atau mungkin amannya bisa 4 jam lah, candle 4 jam. Jadi misalkan setelah sesi 1 dia bisa di atas 700, nanti sesi 2-nya bisa beli. Kasih stop loss di bawah 700 kayak gitu. Stop loss-nya mungkin ya sekitar sini lah biar enggak nyungsep lagi. Sekitar 690 gitu. Atau kalau mau lebih teman-teman lebih agresif bisa di 675. Targetnya masih di 800, 790 dan nanti kalau break bakalan lanjut uptrend lagi. Support ini bakal jadi base support di sini yang dia sideways ini. Tuh. Cuman kalau dilihat dari komoditasnya tadi menurut saya masih sangat mendukung sih. Ini cuman karena pasarnya masih galau aja. Tapi komoditasnya masih bagus, cuman pasarnya masih galau. Jadi memang nggak bisa rally gila-gilaan karena ya pasarnya belum bagus. Oke, itu aja mungkin untuk konten hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang, semoga bermanfaat. Terus jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat saya. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena analisa ini rutin setiap hari, insya Allah bakal saya buat. Mungkin bisa telat-telat juga kalau saya baru ada cara, tapi insya Allah bakal saya buat setiap hari. Semoga bermanfaat. Terus jangan lupa selalu analisa dan bikin trading plan teman-teman sendiri. Walaupun udah ada referensi dari saya atau referensi dari orang lain, tapi trading plan sendiri itu penting ya, karena itu yang bakal menyelamatkan teman-teman apalagi di keadaan IHSG seperti itu. Oke, dari saya itu dulu. Salam cuan.